Hello people, welcome to the first episode of We Think. Aku Andra Parstia, dan episode kali ini kita akan membahas mengenai Black Lives Matter versus Other Lives Matter, dan mana yang lebih penting. Nah, kenapa kita bahas topik ini? Karena masih banyak orang ini yang membandingkan antara Black Lives Matter versus gerakan lain, misalnya All Lives Matter atau Papua Lives Matter dan sebagainya. Nah, ada yang bilang kalau gajah di ujung lautan itu lebih nampak daripada semut di pelupuk mata. Ada yang bilang Black Lives Matter ini kan masalahnya orang Amerika, kita orang Asia ini ngapain ikut-ikutan? Okay, I'll get it. Kita tahu bahwa all people do not deserve to be discriminated, dan rasisme itu harus dihentikan. Dan kita juga tahu bahwa ketidakadilan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu valid dan harus segera dihapuskan. But why the hell we target all of this anger to the Black Lives Matter? And why we think that Black Lives Matter do not deserve to be helped because other groups are more important? Dan bahkan ada juga yang bilang bahwa public figure yang speak up masalah Black Lives Matter itu cuma butuh spotlight doang. Okay, next time. That's why this is going to be interesting topic. Dan disclaimer dulu, di sini aku bukan expert, aku hanya wanita biasa yang ingin belajar banyak hal. So I'm happy to receive criticism, but I don't want to receive hate comments. Kenapa muncul hashtag Black Lives Matter, Papua Lives Matter, atau All Lives Matter? Nah, secara singkat, slogan Black Lives Matter ini muncul sebagai bentuk solidaritas terhadap kematian pria kulit hitam di Amerika Serikat bernama George Floyd. George dibunuh oleh polisi di Minneapolis bernama Derek Chauvin. Dia menindih kepala George dengan lututnya hingga tidak bisa bernafas. Karena kasus ini, gerakan Black Lives Matter kembali digaungkan untuk menuntut keadilan kepada George dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku. Big figure pun ikut mendukung gerakan ini dengan berbagai cara, mulai dari musisi, aktor, sampai pesepak bola. Pertanyaannya, kenapa Black Lives Matter ini dikaitkan dengan isu rasisme? Kita harus tahu dulu, apa itu rasisme. Jadi orang rasis itu merasa rasnya ini lebih unggul dan menganggap orang lain itu lebih buruk atau inferior. Nah, kasus George ini dikaitkan dengan isu rasisme karena sudah banyak bukti bahwa black people ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil sejak lama. Sebenarnya, gerakan Black Lives Matter atau BLM dimulai pada tahun 2013 oleh Alicia Garza, Patrisse Cullors, dan Opal Tometi. Saat itu ada kasus bernuansa rasial, yakni pembunuhan remaja kulit hitam Amerika Serikat bernama Trayvon Martin oleh George Zimmerman pada tahun 2012. Selanjutnya terjadi kematian dua orang kulit hitam di Amerika Serikat, yakni Michael Brown dan Eric Garner di tangan polisi pada tahun 2014. Dan kalian bisa lihat hukuman yang didapatkan para pelaku itu tidak setimpal. Hal ini juga dikuatkan oleh urban.org. Katanya, people of color ini mendapatkan hambatan struktural dalam mendapatkan perumahan yang berkualitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Nah, kesenjangan rasial ini juga memasuki sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Banyak black people ini mendapatkan hukumannya lebih berat daripada white people, atau misalnya dalam kasus George ini, para pelaku ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. That's why, karena black people ini sudah mendapatkan systemic racism yang sejak lama, mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Black Lives Matter ini muncul untuk memberikan perubahan bahwa Black Lives ini juga penting. Orang kulit hitam ini harusnya punya kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang setara untuk maju. Namun, muncullah berbagai slogan tandingan untuk Black Lives Matter, seperti All Lives Matter, Papua Lives Matter, dan sebagainya. All Lives Matter ini dulu pernah digaungkan oleh mantan gubernur Maryland bernama Martin O'Malley pada tahun 2014. Saat itu, ia kandidat presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat dan dia mendapatkan banyak kritikan karena mengatakan hal tersebut. Akhirnya dia pun minta maaf. Lalu ada Papua Lives Matter yang muncul. Salah satu orang yang pertama kali mengaitkan Black Lives Matter dengan isu kasus-kasus Papua adalah Veronica Coman, pengacara yang banyak menangani kasus HAM di Papua, serta membuat tweet dengan tagar Papua Lives Matter hingga trending di Twitter. Pertanyaannya adalah, why saying all lives matter in this case is not good? Pertama, mendukung gerakan Black Lives Matter bukan berarti kita menganggap bahwa semua kehidupan itu tidak penting dan hanya black people aja yang penting. Hashtag ini tuh sebagai pengakuan bahwa Black Lives ini juga setara dengan kehidupan lain.
Karena black people ini kan punya keluhan atau masalah yang sangat unik yang kita tidak punya. Dan kita ini juga punya privilege atau hak istimewa yang mereka tidak punya. Kalau kalian mau contoh privilege, lihat video ini. Check your privilege edition. Put a finger down if you have been called a racial slur. Put a finger down if you've been followed in a store unnecessarily. Finger down if you have been bullied solely because of your race. Put a finger down if you have been denied service solely because of the color of your skin. Any fingers left? That's privilege. See, selama ini, black people ini dianggap inferior, dan ada orang yang menganggap black lives doesn't matter. Kedua, mendukung BLM bukan berarti kita tidak mendukung PLM. Kita mau mendukung Black Lives Matter, seharusnya kita juga mendukung Papuan Lives Matter. Kita itu nggak perlu membanding-bandingkan mana yang lebih deserve to get help. Karena fokus kita adalah melawan rasisme. Entah itu di Papua, entah itu di Amerika, entah itu di semua negara, rasisme itu tidak boleh ada. Bahkan, PLM ini sebagai momentum membangkitkan kesadaran untuk menghentikan rasisme bagi orang kulit hitam, termasuk masyarakat Papua. Nah, sebagai orang biasa, kita harus gimana? Pertama, stop thinking other groups are more important than others. Jadi kita fokusnya harus kerjasama untuk menghentikan rasisme dimanapun berada, not go against each other. Kedua, kalau kalian mau lebih spesifik untuk menghentikan kasus rasisme di negara kita atau mendukung isu-isu Papua, kalian bisa follow akun Mbak Veronica di Twitter dan kalian bisa mendapatkan update mengenai kasus Papua. Saat ini, kasus terbaru yaitu Ketua BEM Uncen yang dituntut 10 tahun penjara karena aksi menentang rasisme. Dan ini yang harus kita bela. Jadi intinya, kita bisa melakukan banyak hal seperti speak up di social media, doing protest, atau donating our money. Pokoknya, just keeping our foot on the gas. Speak up itu nggak harus nge-tweet di social media kok. Misalnya Kanye West, dia diam-diam donating his money. So, that's all I can say. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. If you think this information is useful, you can share. So, thank you people, and see you on the next video. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.